Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Refden Kurnia Arianto dan NIM Akhir 284 dari kampus UNESA. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang persepsi, pengambilan keputusan, bias, dan inovasi dari PT Sido Muncul. Ya, kita ke awal yaitu ke profil dari PT Sido Muncul. Itu adalah perusahaan jamu dan farmasi herbal yang terkemuka di Indonesia yang dikenal luas melalui produk-produk berbasis bahan alami. Perusahaan ini menggabungkan kearifan tradisional jamu dengan teknologi produksi modern dan berstandar mutu tinggi melalui inovasi produk, kemasan, serta strategi pemasaran yang mengikuti perkembangan zaman. PT Sido Muncul sendiri berhasil menjangkau berbagai segmen konsumen, termasuk generasi muda, tanpa meninggalkan identitasnya sebagai produsen jamu tradisional Indonesia. Selanjutnya, kita ke permasalahan utama dari PT Sido Muncul. PT Sido Muncul menghadapi beberapa tantangan, yaitu di antaranya persepsi dari sebagian konsumen yang menganggap bahwa jamu itu no dan tidak relevan lagi di zaman sekarang. Dan banyak generasi muda sekarang malah cenderung memilih obat-obatan modern yang poin tiga yaitu dengan produk kesehatan yang berbasis kimia. Dan selanjutnya tantangan PT sudah muncul yaitu mengambil keputusan inovasi tanpa meninggalkan citra tradisionalnya tadi. Kita ke persepsi dari PT sudah muncul. Masalah persepsi dari kita sudah muncul sendiri yaitu sekarang banyak masyarakat yang menganggap bahwa jamu itu kuno dan tidak praktis dan biasanya identik dengan orang tua. Persepsi seperti ini membuat para generasi muda jadi kurang tertarik untuk mencoba produk jamu karena dianggap kalah modern. Padahal persepsi konsumen itu sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Karena itu PT Sido Muncul sendiri melihat persepsi ini sebagai masalah yang harus diubah, bukan dihindari. Dengan tindakan perusahaan, yaitu dengan mengiklankan produk mereka dengan figur-figur publik sekarang yang digemari oleh generasi muda ya. Dan membungkus kemasan lebih modern agar diminati masyarakat dan mengedukasi bahwa jamu juga berbasis dari riset ilmiah. Selanjutnya, pengambilan keputusan menanggapi masalah persepsi tadi. Manajemen harus mengambil keputusan penting. PT Sido Muncul memilih untuk tetap mempertahankan jamu sebagai produk utama mereka. Karena itu adalah identitas dari perusahaan. Namun, cara penyajiannya dibuat lebih modern dan praktis. Keputusan ini diambil agar perusahaan tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai tradisional yang sudah melekat sejak lama. Itu dengan keputusannya yaitu produksi tolak angin cair siap minum, investasi pada pabrik berstandar internasional, dan masuk ke pasar global. Bias dalam pengambilan keputusan yaitu status hobias itu mempertahankan produk lama karena sudah terbukti berhasil sebelumnya dan konfirmasi bias menganggap
jamu pasti selalu diminati oleh masyarakat. Selanjutnya strategi bias yaitu target pasar hanya pada orang-orang tua atau yang sudah membeli produk mereka. Resikonya yaitu dapat kehilangan pasar pada generasi muda dan inovasinya cenderung berjalan lambat. Cara mengatasi bias tersebut yaitu PT sudah muncul harus melakukan riset pasar yang berdasarkan data dan perusahaan tidak hanya mengandalkan pengalaman masa lalu, tapi juga melihat tren dan kebutuhan konsumen saat ini dan melakukan evaluasi secara rutin agar keputusan yang diambil lebih objektif. Dan dengan cara tersebut, manajemen bisa mengurangi pengaruh bias tadi dan membuat keputusan yang lebih rasional. Dan bentuk inovasi dari PT Muncul sendiri yaitu menghadirkan jamu cair dalam kemasan modern, branding yang lebih kekinian, menekankan pada digital marketing dan iklan yang kreatif, dan mengekspor produk mereka ke luar negeri agar dikenal luas oleh pasar luar. Dan hasilnya sendiri yaitu konsumen persepsi jamu menjadi lebih modern karena tadi dan produk dapat diterima oleh lintas usia. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya saing dalam pasar. Kesimpulan dari studi case tadi yaitu bahwa persepsi konsumen memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan perusahaan. Persepsi jamu yang awalnya dianggap kuno menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan manajerial dan berpotensi menimbulkan bias seperti kecenderungan mempertahankan cara lama. Melalui pengambilan keputusan yang lebih terbuka, berbasis data, serta kesadaran terhadap bias tadi, perusahaan mampu melakukan inovasi produk dan pemasaran. Inovasi tersebut tidak hanya mengubah citra jamu menjadi lebih modern, tapi juga meningkatkan daya saing perusahaan tanpa meninggalkan nilai tradisional yang menjadi identitas utamanya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.